Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ma'had yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dalam acara Karimah, kajian daring Ma'had Abdurrahman bin Auf. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim, yaitu menggapai hati yang bersih. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pemateri, yaitu Al-Ustadz Kukuh Setiawan LC. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah. Sahabat Ma'had, beliau adalah salah seorang mudaris Ma'had Abdurrahman bin Auf. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam materi, sahabat Ma'had, akan ada sedikit iklan dari kita, ya. Akan ada sedikit iklan dari kita berikut ini. Sahabat Ma'had yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa nanti di akhir acara akan ada pertanyaan. Nah, pertanyaan bagi siapa saja yang bertanya, hanya satu yang akan dipilih yang akan mendapatkan buku ini. Akan mendapatkan buku ini, hanya satu penanya saja. Baik. Sekarang kita masuk ke materi. Ustadz, apa pentingnya kedudukan hati? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari yang mulia ini dan di pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian di antara pentingnya kedudukan hati itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ibaratnya seperti raja atau seperti pimpinan. Adapun anggota badan yang lainnya itu adalah prajuritnya. Seumpamanya hati ini dia itu baik, rajanya baik, pimpinannya baik, maka prajuritnya juga akan baik. Akan tetapi sebaliknya, jikalau pimpinannya ini buruk, maka prajuritnya juga buruk. Sehingga yang namanya hati memiliki kedudukan yang sangat penting
di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, riwayat dari Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Ala wa inna fil jasati mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu." Yang artinya adalah, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, ya. Jikalau dia baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Dan jikalau ia rusak, maka seluruh tubuh juga akan rusak. Ketahuilah, itu adalah hati. Sehingga dari hadis yang mulia ini, kita bisa mengetahui bahwasanya patokan, ukuran, atau barometer suatu amal ibadah tergantung dari hati hamba yang melakukannya. Seumpamanya seorang hamba hatinya baik, hatinya bersih, hatinya murni, niscaya dia akan senantiasa beribadah dan juga melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi sebaliknya, jikalau ada seorang hamba hatinya itu kotor, hatinya itu keruh, niscaya amal perbuatannya cenderung akan mendorong kepada kemaksiatan, ya. Ini diantara pengaruh hati terhadap amal perbuatan. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan, al-a'malu adz-dzahirah la takunu salihatan makbulatan illa biwasitati a'malil qalb, kemaksiatan. Jadi yang namanya amalan badan tidak akan diterima tanpa perantara amalan hati, ya. Jadi hati ini menjadi semacam barometer. Jikalau hatinya dia itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka amal ibadahnya, amal badannya itu akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi sebaliknya, jikalau hatinya dia itu tidak ikhlas, ya, niscaya amal ibadahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saking pentingnya hati ini harus kita jaga kemurniannya. Maka amalan yang dia itu kelihatannya kecil, ya, kalau dia niatnya lillahi ta'ala, maka boleh jadi pahalanya besar, ya. Akan tetapi amalan yang kelihatannya besar, akan tetapi niatannya dia itu tidak ikhlas, boleh jadi pahalanya itu adalah kecil, ya. Maka dikatakan oleh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah, ya. Boleh jadi amalan yang kecil namun pahalanya besar gara-gara niat. Wa rubba amalin kabirin, dan boleh jadi amal yang kelihatannya besar, tusawwiruhu an-niyah, maka dia menjadi kecil pahalanya gara-gara oleh niat, ya. Makanya dikisahkan dari sahabat yang mulia, yaitu sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar
suara terompahnya Bilal mendahului Bilal masuk surga, ya. Jadi Bilal dia belum meninggal, tapi suara terompahnya, suara sendalnya telah mandai Bilal masuk surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Bilal, bertanya, "Ya Bilal, inni sami'tu qara'ana 'alaika baina yadayya fil jannah." Wahai Bilal, aku ini tadi malam mendengar suara terompahmu sudah mendalimu masuk surga. Maka Nabi mengatakan, "Ya Bilal, amalan apa yang kamu kerjakan sampai suara terompahmu ini mendahulumu masuk surga?" Maka dikatakan oleh Bilal radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ma indi amal, ya, saya ini tidak punya amal yang istimewa wahai Rasulullah. Amal saya ini biasa-biasa saja. Ghairu anni atatohar. Akan tetapi ya Rasulullah, ketika saya berwudu, bersuci, mesti sholat 2 rakaat ba'diyah wudu." Nah ini, okay. Walaupun ini amalannya itu remeh, hanya 2 rakaat ba'da wudu, akan tetapi kalau dia tuh dilakukan ajak, ikhlas, karena Allah Azza wa Jalla, boleh jadi amalan yang kecil ini, yang remeh ini, pahalanya menjadi besar dan boleh jadi menjadi penyebab seorang hamba dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Inilah diantara pentingnya atau keagungan hati dalam amal perbuatan. Masya Allah sahabat Mahat. Jadi sebegitu pentingnya ya, saking sebegitu pentingnya hati itu, jika kita memiliki niat yang baik, maka meskipun amalan yang kecil, dia bisa jadi pahalanya besar. Begitu sebaliknya, begitu saja. Ya. Nah. Lantas kan hati itu Ustaz, ada yang jelek, ada yang buruk. Nah, saya bicara hati yang bersih dulu Ustaz. Apa keutamaan hati yang bersih Ustaz? Ya, nah. Jadi ada suatu hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika beliau pernah duduk-duduk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan akan ada orang yang datang dan dia termasuk penduduk surga. Ya, akan ada orang yang datang dan dia termasuk penduduk surga. Kemudian ada seorang yang datang, dia habis berwudu dan air wudhunya itu membasahi jenggot beliau. Dan beliau sambil mententeng sandalnya, ya, sandalnya ditenteng. Kemudian besoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama mengatakan akan ada orang yang datang dan dia termasuk penghuni surga. Maka datanglah orang yang kemarin datang, dia habis wudhu dan jenggotnya basah karena air wudhu, sambil mententeng sandalnya. Dan besoknya, ya, selama 3 hari itu kejadian sama, ya. Dia datang ketika Nabi mengatakan akan ada orang yang datang termasuk penghuni surga, ya. Maka ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Amru ibnu As. Dia penasaran terhadap orang ini. Dia disabdakan oleh Nabi 3 kali berturut-turut sebagai ashabul jannah, penghuni surga,
selama 3 hari secara berturut-turut. Maka sahabat Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhu penasaran, amalan apa yang dia kerjakan sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamin dia itu masuk surga. Amalan apa? Maka sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr, dia punya inisiatif ingin bermalam di rumahnya orang tadi, ya, yang termasuk penghuni surga, ingin bermalam. Dia ingin bermalam di rumahnya orang tadi, dan ketika bermalam, sahabat Abdullah ibnu Amr tidak mendapati dia itu amalannya istimewa, biasa-biasa aja. Ketika malam, ya, dia berzikir kepada Allah sampai subuh. Ketika ada waktu luang, dia baca Al-Quran. Dan di malam yang kedua sama juga, amalnya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Dan malam yang ketika Abdullah ibn Amr ingin pulang, juga sama, amalnya biasa saja. Maka langsung Abdullah ibnu Amr ibnu As, dia bertanya kepada orang termasuk penghuni surga, wahai sahabatku, aku ini niatan bermalam di rumahmu dalam rangka ingin mengetahui amalan apa yang kamu kerjakan sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamin kalau kamu ini termasuk penghuni surga. Maka orang ini mengatakan, wahai Abdullah, sesungguhnya aku ini seperti kalian semua. Amalannya itu nggak ada yang istimewa, biasa-biasa saja. Akan tetapi sebelum aku tidur, semua penyakit hasad yang ada di dalam hatiku dan semua penyakit dengki itu saya hilangkan. Maka ketika ada suatu penyakit hasad ataupun dengki terhadap sesama saudaraku, itu jauh-jauh saya buang. Maka Abdullah mengatakan, inilah yang menjadi sebab kamu itu termasuk penghuni surga. Sehingga kalau kita memahami hadis ini, kalau ada orang yang hatinya bersih, dia tidak memiliki penyakit hasad ataupun dengki kepada sesama muslim, dan hatinya itu dia itu murni dengan ketaatan kepada Allah, walaupun amalan ibadahnya itu biasa saja, tidak istimewa, maka Nabi menjaminnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini diantara keutamaan orang yang memiliki hati yang bersih. Masya Allah sahabat Mahat. Jadi kalau kita memiliki hati yang bersih, maka jaminan dari Rasulullah itu adalah surga gitu. Nah, seperti dari hadisnya Abdullah bin Amr bin As. Seperti itu. Masya Allah. Kemudian Ustadz, makna hati itu sendiri Ustadz. Ya, apa makna hati itu sendiri? Jadi dalam bahasa Arab, hati itu istilahnya adalah kolbun, ya, kolbun. Dan kolbun ini atau hati itu menunjukkan bagian yang paling murni dan paling mulia dari sesuatu, ya, namanya kolbun atau hati. Makanya kalau dalam istilah medis, ya, hati itu diterjemahkan sebagai jantung, ya, sebagai jantung. Ya. Sehingga seumpamanya jantung ini dia itu bermasalah, entah luka ataupun kena infeksi, maka jantung ini akan mempengaruhi kinerja organ yang lainnya, akan mempengaruhi, ya, karena jantung termasuk organ yang vital. Makanya ketika ada orang yang divonis punya penyakit jantung, itu hidupnya akan susah, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak,
kemudian ngapa-ngapain tuh dibatasi. Kalau orang kena penyakit jantung, ya. Sehingga indikator kebahagiaan itu bukanlah harta yang berlimpah, bukanlah mobil yang mewah, bukan. Akan tetapi indikator kebahagiaan jikalau Allah itu menganugerahi hati yang bersih, hati yang murni, dan hati yang tidak ada sama sekali kotornya. Ini hakikat kebahagiaan yang murni. Maka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, beliau menjelaskan, laisal ghina an kasratil arandi, ya, bukanlah kekayaan itu dari banyaknya harta. Walakinnal ghina, akan tetapi hakikat kekayaan itu ghinan nafsi, atau kekayaan yang ada di dalam hati. Ya. Inilah diantara maksud dari hati dalam istilah syariat. Baik. Kemudian Ustadz, hati manusia itu Ustadz bermacam-macam. Nah, apa saja macam-macam hati itu? Nah, jadi dikatakan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan, hati itu ada 3 macam, ya. Hati itu ada 3 macam. Yang pertama adalah qalbun salim, ya. Qalbun salim. Dan yang kedua adalah qalbun marid, ya. Qalbun marid. Dan yang ketiga adalah qalbun mayyit, ya. Qalbun mayyit. Apa makna dari 3 macam hati ini? Jadi yang pertama itu adalah qalbun salim, ya. Jadi qalbun salim itu adalah maknanya hati yang bersih, hati yang selamat dari segala macam kemaksiatan. Namanya qalbun salim, ya. Dan ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, ya. Yang artinya adalah pada hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, ya. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, jadi seorang hamba ketika dia menghadap Allah Azza wa Jalla dan dia melakukan banyak kemaksiatan, niscaya yang namanya hartanya yang banyak yang dia miliki di dunia itu tidak akan pernah bisa menebus dosa-dosanya. Atau seorang hamba ketika dia mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla, anak-anaknya itu tidak bisa menyelamatkannya. Sehingga di sini yang bisa menyelamatkannya itu adalah kalau dia menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang murni, dengan hati yang bersih dari segala macam keburukan ataupun kemaksiatan, ya. Ini namanya qalbun salim, hati yang selamat atau hati yang bersih. Kemudian yang kedua, ada yang namanya qalbun marid, ya. Ada namanya qalbun marid.
Ini maknanya adalah hati yang sakit atau berpenyakit. Ya, namanya qalbun marid. Dan ini biasanya dimiliki oleh orang-orang munafik. Ya, namanya qalbun marid. Ya. Dan yang dimaksud dengan hati yang berpenyakit, ya, jikalau hatinya itu penuh dengan dosa, lebih-lebih dia suka melakukan kemaksiatan. Namanya qalbun marid. Dan biasanya itu dia itu dihinggapi yang namanya penyakit syubhat sama penyakit syahwat. Ya, syubhat sama penyakit syahwat. Bedanya apa? Bedanya kalau penyakit syubhat, ketika ada seorang hamba dia itu memiliki syubhat, dia itu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, mana yang benar, mana yang batil. Dia nggak bisa membedakan mana yang jelek, mana yang buruk. Jikalau dia kena penyakit syubhat. Dan jikalau dia memiliki penyakit syahwat, ya, dia itu cenderung hatinya suka melakukan perbuatan kemaksiatan, ya, suka melakukan perbuatan keharaman dan mudah tergoda untuk bermaksiat. Namanya syahwat, ya. Biasanya seperti zaman kita ini, ya, zaman yang banyak sekali kemaksiatan, ya, dan syahwatnya itu juga tidak bisa dikontrol, ya. Makanya ketika ada orang pada zaman sekarang, dia itu ketika mencari rezeki, ketika dia itu makan ataupun minum, tidak mempedulikan dari barang yang haram atau halal atau yang halal, ya, dari barang yang haram ataupun yang halal, itu maknanya adalah dia terkena penyakit syahwat, yaitu tergoda hatinya untuk mendapatkan dunia tapi dengan cara yang tidak benar, ya, namanya syahwat. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun, ya, bakal datang kepada manusia suatu zaman, ya, la yubali al mar'u ma akhadha minhu, dia itu tidak peduli, ya, apa yang diambilnya, aminal halali aminal harami, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram, ya. Ini namanya penyakit syahwat. Karena dia itu ingin dunia yang banyak, tapi gara-gara dia nggak punya ilmu agama, maka dia mendapatkannya dengan cara yang tidak syar'i, ya. Ini jenis yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Kemudian yang ketiga, qalbun mayyit, ya. Qalbun mayyit atau hati yang mati, ya. Namanya qalbun mayyit atau hati yang mati. Dan ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang keras hatinya, terutama orang kafir. Namanya hati yang mati atau mayit, ya. Jadi ketika dia itu hatinya keras, hatinya mati, segala macam nasihat itu nggak akan bakal dia diterima, nggak bakal dia terima, karena hatinya sudah membatu, ya. Makanya kalau ada teman kita ketika dinasihati kok ngeyel, bukan ngikuti nasihat kita, tapi malah ngeyel, bantah, boleh jadi hatinya itu mayit atau mati, atau hatinya itu berpenyakit, ya. Makanya seorang muslim ini kalau bisa memiliki hati yang pertama, yaitu adalah qalbun salim, hati yang selamat dan hati yang terjaga dari segala macam kemaksiatan ataupun keburukan, ya. Ini 3 macam jenis hati. Berarti Ustadz, kalau hati mati itu jika diibaratkan seperti sebuah besi, Ustadz, hati mati itu
berarti sudah tidak hanya besi yang berkarat saja ya, tapi Iya, sudah apa? nayang atau membatu Iya, ya. Jadi sudah hancur gitu mungkin. hancur ya. Oh. Nah, Sedangkan yang hati yang berpenyakit itu hatinya karena bisa apa? Bisa syahwat diibaratkan hati yang berkarat seperti itu. ya, boleh jadi. Oh. Nah, Lantas dari hati yang berpenyakit ini, Ustaz, apa sih sebab-sebab hati yang berkarat atau berpenyakit ini? nah, jadi ketika hati seseorang dia itu berkarat atau hatinya sakit atau hatinya mati, itu pasti ada sebab ya, pasti ada sebab. Dan sebab yang paling mendasar itu karena hatinya tidak pernah diisi dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi justru sebaliknya, dia gemar bermaksiat dan gemar berbuat kemungkaran terhadap perintah Allah, ya. Makanya disebutkan dalam suatu hadis riwayat dari Imam Tirmidzi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nuktat fi qalbihi nuktatan sauda." Ya. Jadi seorang hamba ketika dia berbuat kesalahan, berbuat satu kemaksiatan, ya, dia itu akan ditorehkan satu noda hitam di hatinya, ya, satu noda hitam di hatinya. Makanya ketika ada seorang hamba dia melakukan satu kemaksiatan, akan hatinya itu ada satu noda hitam. Tapi kalau dia itu kemaksiatannya berulang kali dan berkelanjutan, maka satu noda hitam ini akan menjadi banyak dan boleh jadi akan nutupi semua hatinya kalau dia tidak bertaubat. Maka seperti Mas Ilham istilahnya itu seperti kalau ada seorang yang wajahnya itu bersih. Ya mungkin seperti Mas Ilham ya, bersih. Ketika Mas Ilham punya satu jerawat, ya, satu jerawat. Ya, semuanya bersih tapi punya satu jerawat. Gimana perasaannya? Pasti kan risih. Iya. Risih. Ini kalau Mas Ilham mukanya bersih, hatinya bersih. Akan risih ketika ada satu noda yang ada di muka. Merasa nggak pede. Takutnya nggak laku menikah. Lah itu. Ya. Ini bagi orang yang mukanya bersih, hatinya bersih. Ketika dia bermaksiat, langsung dia bertaubat, langsung beristighfar, maka hatinya langsung bersih. Tapi ketika dia bermaksiat kok nggak malah taubat, tapi justru dia enjoy dengan maksiatnya, maka asal mula wajah yang bersih akan menjadi hitam legam. Ini ibaratnya hati. Maka Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "Fa'idha huwa naza'a wastaghfaro wa taba sukila qalbuhu." Ya. Dan jikalau dia meninggalkan kemaksiatan dan juga beristighfar, niscaya noda hitam yang ada di hatinya akan dihilangkan. Itu kalau dia itu bertaubat, beristighfar. Akan tetapi kalau dia itu nggak taubat, nggak beristighfar, niscaya hati yang mulanya bersih itu akan menjadi hitam, gelap gulita, dan ketika dia bermaksiat, maka dia susah untuk bertaubat. Karena hatinya sudah enjoy bermaksiat dan sudah terbiasa bermaksiat, maka hatinya menjadi hitam, ya. Makanya ini sebab utama kenapa seseorang kok hatinya menjadi berkarat atau hatinya itu menjadi hati yang sakit atau hati yang penuh dengan kemaksiatan. Taib. Jadi sebab hati berkarat itu karena maksiat itu saja. Nah, sebagai manusia kan tentunya tidak terlepas dengan yang namanya maksiat itu. Saya juga punya maksiat itu. Nah, dan di sisi lain sebagai manusia kita juga ingin
punya hati yang bersih. Nah, terus bagaimana caranya, tips-tipsnya untuk membersihkan hati yang kotor ini menjadi bersih? Nah, ya. Jadi yang pertama di antara cara agar hati kita ini bersih, ya. Karena manusia kan mesti pernah berbuat kemaksiatan, pernah berbuat dosa, itu pasti, namanya manusia. Maka di antara tip-tip agar kita tetap bisa menjaga hati kita, agar menjadi hati yang bersih, itu adalah yang pertama, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Memperbanyak istighfar, ya. Dan ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi termasuk manusia yang paling mulia, termasuk yang maksum, ya, terbebas dari kemaksiatan, tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita semuanya, beliau setiap hari minimal ketika beristighfar berapa kali? Minimal 70 kali. Itu minimal. Ya, minimal 70 kali beristighfar. Sehingga kita sebagai hamba yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kemaksiatan, maka kalau bisa setiap hari, satu malam, satu siang, itu istighfarnya minimal, ya, atau juga boleh lebih dari 70 kali beristighfar. Dan faedahnya sangat luar biasa. Orang yang beristighfar ini sangat luar biasa. Makanya di antara sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang beristighfar minimal satu hari itu 100 kali, ya, satu hari 100 kali, niscaya dosanya sebanyak buih lautan itu akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau minimal sehari 100 kali. Dan bagaimana bentuk istighfarnya? Ini ada beberapa bentuk. Ana carikan yang agak sedang. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah, ya, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini bentuk yang sedang istighfarnya. Dan barang siapa yang beristighfar dengan bentuk ini sebanyak 100 kali, minimal satu hari, maka dosa-dosa kecil yang dia lakukan, walaupun sebanyak buih lautan, maka Allah Azza wa Jal akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, makanya kalau bisa kita beristighfar sehari itu 100 kali. Ketika waktu senggang, kita beristighfar. Ketika ada waktu yang longgar, kita beristighfar agar dosa-dosa yang kita perbuat, Allah mengampuni dari perbuatan kita. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang gak kalah penting, itu adalah harus senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, harus senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah meneguhkan hati kita, agar Allah menetapkan hati kita dalam ketaatan kepadanya. Soalnya hati itu bisa bolak-balik, ya. Bisa bolak-balik, paginya dia beribadah dan siangnya boleh jadi bermaksiat. Sorenya dia bersyukur, boleh jadi malamnya dia kufur. Ini hati. Ini hati seorang muslim. Maka hati agar tidak berbolak-balik, kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar meneguhkan hati kita, agar Allah mau, ya, membersihkan hati kita untuk senantiasa melakukan amalan kebajikan. Ya. Makanya ada suatu doa yang telah diberikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan kalau bisa jangan sekali-kali kita tinggalkan. Kenapa? Takutnya kalau kita tinggalkan, naudzubillah, ketika meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah.
Makanya Nabi SAW mengajarkan doa yang sahih agar hatinya tetap bersih, tetap teguh dengan ketaatan. Beliau menjelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Nasai, ya muqallibal qulub, ya, wahai zat yang membolak-balikan hati, ya, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati hambamu ini di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang memalingkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik, palingkanlah hati hambamu ini untuk senantiasa melakukan ketaatan kepadamu. Ya, ini doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar hati kita menjadi tetap dengan keimanan dan agar hati kita senantiasa bersih dan senantiasa menjadi hati yang qalbun salim. Ya. Masya Allah sahabat Ma'had. Jadi jika kita ya memiliki hati yang tidak bersih, dan tentunya semua manusia memiliki hati yang tidak bersih, caranya yaitu dengan beristighfar, ya, meminta ampun kepada Allah. Kemudian cara yang kedua yaitu berdoa kepada Allah untuk senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam agama ini. Seperti itu Ustaz ya. Nah, terus timbul pertanyaan Ustaz. Bagaimana jika seseorang itu hatinya kotor, maksiat, karena berbuat atau melakukan menyakiti perasaan orang lain. Nah, bagaimana cara membersihkan hatinya itu? Nah, jadi ketika seorang hamba dia bermaksiat kepada Allah dan dia termasuk orang yang menyelisih syariat Allah, maka hukumnya itu wajib dia bertaubat. Kalau hubungannya dengan Sang Khalik, bertaubat dan memperbanyak istighfar. Akan tetapi kalau berhubungan dengan hak Bani Adam atau dia bermaksiatnya gara-gara menyakiti orang lain, ya, caranya itu selain kita beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, juga harus minta maaf, ya, juga harus minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Harus minta maaf. Contohnya seperti kalau saya pernah salah kepada Mas Ilham, secara nggak sengaja saya pernah mukul Mas Ilham, ya, padahal nggak mukul, hanya nablek, ya, nablek. Nah, seumpamanya ini kemaksiatannya berhubungan dengan anak Adam, Bani Adam, maka selain saya beristighfar kepada Allah, maka hukumnya juga harus minta maaf. Namun ini Mas Ilham, tadi saya khilaf dan saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Ini kalau berhubungan dengan Bani Adam. Atau ketika ada seseorang yang dia itu mencuri barang miliknya orang lain, ya, dia mencuri karena khilaf. Nah, sebagai bentuk pertaubatannya, kewajiban dia tidak hanya istighfar, tidak hanya dia bertaubat kepada Allah, tapi juga harus minta maaf kepada yang punya barangnya, ya. Dan tidak hanya minta maaf, plus ganti barang yang telah dia curi. Kalau dulu pernah dia mencuri mungkin laptop temannya, dan sekarang dia insaf dan dia sadar kalau itu dosa, maka kewajibannya minta maaf kepada temannya, plus harus dikembalikan laptopnya. Dan seumpamanya laptopnya sudah dijual, maka kewajibannya harus dibelikan lagi, ya. Lebih-lebih mungkin lebih baik dibelikan laptop yang harganya lebih mahal dan lebih bagus dari yang dulu dia pernah curi. Jadi kalau berhubungan dengan Banu Adam, hukumnya itu wajib juga minta maaf
dan wajib mengembalikan barang yang pernah dia curi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, bagi sahabat Ma'had yang ingin bertanya ya, silahkan, kami tunggu pertanyaannya. Dan nanti jika ada yang bertanya, nanti akan ada satu buah buku ini. Cuma hanya untuk satu orang penanya saja ya. Kemudian Ustadz, sambil menunggu pertanyaan dari sahabat Ma'had, tadi dikatakan hati penyakit itu penyakitnya ada dua macam, syubhat dan syahwat. Nah, syubhat dengan syahwat ini bagaimana kita sebagai manusia itu mengobatinya? Nah, jadi kalau masalah syubhat sama syahwat itu merupakan penyakit kronis yang rata-rata itu seorang hamba memilikinya, ya. Jikalau dia nggak punya penyakit syahwat, biasanya penyakit syubhat. Kalau nggak punya penyakit syubhat, biasanya syahwat. Nah, bagaimana cara kita membentengi dari dua penyakit yang sangat bahaya ini? Jadi di antara caranya itu adalah harus ada semacam pertama ya, qanaah. Ya, qanaah yang pertama. Jadi qanaah ini merupakan cara untuk menghilangkan penyakit syahwat. Karena manusia ketika dikasih satu nikmat, biasanya akan minta nikmat yang lain. Ketika dikasih dua nikmat, biasanya dia minta tiga nikmat yang lain. Sampai-sampai diibaratkan kalau manusia dia tuh punya satu gunung emas, maka dia akan minta dua gunung emas. Kalau dia sudah punya dua gunung emas, maka dia akan mengejar lagi tiga gunung emas. Ini hakikat manusia, nggak pernah puas. Nggak pernah puas. Maka di antara cara obat menghilangkan penyakit syahwat itu adalah harus ada rasa qanaah. Qanaah di sini itu adalah merasa cukup. Ya, merasa cukup. Maka di antara sifat orang mukmin itu adalah merasa cukup. Ketika Allah ngasih rezeki segini, dia bersyukur. Ketika Allah ngasih rezeki yang banyak, dia bersyukur. Dikarenakan yang namanya rezeki, hakikatnya itu adalah ujian. Ketika Allah ngasih rezeki yang sedikit, itu ujian. Agar dia sabar. Dan ketika Allah ngasih rezeki yang banyak, itu juga ujian. Dengan tujuan, dia harus bersyukur, yaitu mensedekahkan. Makanya tadi saya sebutkan ya, bahwasannya ketika ada orang yang punya sifat qanaah, ketika Allah ngasih berapapun rezeki, akan merasa cukup dan akan senantiasa bersyukur. Ini kalau dia ingin menghilangkan penyakit syahwat. Tapi kalau di antara obat penyakit syubhat, ini juga rupanya agak parah syubhat. Caranya itu adalah dia harus senantiasa menimba ilmu. Ini untuk menghilangkan penyakit syubhat. Karena syubhat ini tidak bisa dihilangkan, melainkan harus dengan ilmu. Ya, makanya kalau ada orang ingin hilang penyakit syubhatnya, harus rajin belajar, terutama ilmu syar'i. Ya, itu diantara cara menghilangkan penyakit syubhat ataupun syahwat. Nah Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz. Nah, apakah ada keistimewaan istighfar selain untuk membersihkan hati Ustadz? Maksudnya? nah, maksudnya itu apakah ada faidah atau keutamaan? Jadi kan yang tadi saya sebutkan, kalau ada orang istighfar, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih lautan. Makanya istighfar itu kalau kita telaah, hakikatnya itu tidak hanya satu faidah, tapi banyak sekali faidahnya. Ya, maka dikatakan dalam Al-Quran, di antara faidah seseorang beristighfar, ya, maka di antara faidahnya adalah Allah akan memperbanyak rezekinya.
Kalau ada orang sering beristighfar, ya, Allah akan memperbanyak rezekinya. Dan yang kedua, di antara faedahnya adalah Allah akan memberikan keturunan yang baik, ya. Jadi selain rezeki yang banyak, juga Allah akan memberikan keturunan yang baik. Makanya kalau ada seseorang yang dia itu rezekinya seret, ya seret, kerja pagi malam kok segitu-gitu aja dapatnya, maka kalau bisa memperbanyak istighfar. Kenapa? Boleh jadi gara-gara kemaksiatannya rezeki itu tertahan, gara-gara kemaksiatan. Makanya untuk menghilangkan kemaksiatan ini, dia beristighfar, niscaya Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah, ya. Atau seperti kalau ada orang yang dia itu qadarullah, dikasih ujian oleh Allah, dia tidak memiliki anak, ya. Sudah menikah mungkin 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan ada juga yang 20 tahun. Sudah lama menikah, tapi dia nggak punya anak. Maka di antara syariatnya itu disuruh untuk memperbanyak istighfar, ya. Maka di sini kalau ada orang ingin mendapatkan anak yang saleh atau salihah atau mendapatkan keturunan yang baik, maka disunahkan untuk memperbanyak istighfar, ya. Makanya ketika pada zaman dahulu ada seorang yang ngeluh hartanya dia kok sedikit, ya, rezekinya kok sedikit, dia menghadap kepada seorang ulama. Maka ulama mengatakan istaghfir billah katsiran. Beristighfarlah kepada Allah dengan istighfar yang banyak. Jadi istighfar ini faedahnya luar biasa banyaknya. Tidak hanya menghapus dosa-dosa yang kita lakukan, tapi juga Allah Azza wa Jalla akan memberikan rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, dan juga keturunan yang soleh ataupun yang solihah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah, sahabat Mahat yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu tadi ilmu yang sangat luas ya, yang sangat bermanfaat sekali. Dan untuk yang bertanya tadi karena cuma hanya ada satu, Ustaz, jadi yang dapat juga satu ini juga. Ya, orang itu tadi. Nanti insya Allah akan dihubungi oleh tim Mahat seperti itu. Taib sahabat Mahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita sudah habis ya, dan sangat singkat sekali, sangat cepat sekali ya. Dan ini sudah berada di akhir acara, maka kita akhiri. Sebelum kita akhiri, jazakumullah khair Ustaz atas ilmunya. Barakallahu fiik Ustaz. Lalu Lalu kita tutup dengan doa.